Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa wala, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, saudaraku segenap jamaah Majlisul Ilmi, jamaah pengajian rutin hari Sabtu ba'da subuh musalla Nurul Hidayah Komplek TNI AD Bekang Cibarusah Asri yang saya hormati, rahimakumullah wa hadakumullah. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga tetap dilimpahkan selalu atas panutan kita, paduka alam yang mulia, baginda tercinta Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang setia kepada beliau dan tetap menjaga kecintaannya kepada beliau dengan mengamalkan ajaran Islam yang telah diajarkan oleh beliau serta mempertahankan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau. Semoga di hari kiamat kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, mendapatkan syafaatul ujma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, saudaraku rahimakumullah wa hadakumullah, kita awali pengajian rutin kita pada hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Safar 1443 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 25 September 2021. Sebagaimana biasa, pengajian kita selalu diawali dengan pembacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah dan dengan pembacaan sholawat atas kekasihnya Allah. Semoga dengan barokah, karomah, mujizat, kemuliaan dan keagungan daripada surah Al-Fatihah dan barokah dari bacaan sholawat atas kekasihnya Allah, semoga kita dan keluarga kita, juga saudara-saudara kita, selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, zahir batin dengan kesehatan yang barokah, yaitu kesehatan yang selalu kita gunakan untuk beribadah, untuk menambah amal kebaikan, untuk menambah amal soleh, buat bekal hidup kita nanti sesudah mati. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bitilka niyatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa asghil zalimin bil Allah.
shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wasahbihi. Ma'asyiral muslimin, saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan keterangan dalam sebuah hadis sahih. Hadis sahih ini menurut para ulama muhaddisin, menurut para ulama yang berkompeten, yang ahli di bidang ulumul hadis, di bidang ilmu hadis, bahwa hadis sahih ini derajatnya nomor 2 di bawah Al-Quran. Artinya setiap orang yang beriman wajib hukumnya meyakini, mengimani, mempercayai terhadap kebenaran hadis sahih, karena derajatnya nomor 2 di bawah Al-Quran. Terlepas dari apakah hadisnya sahih ataupun dhaif, yang jelas yang namanya hadis itu adalah disandarkan, diidopatkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya hadis itu sumbernya dari Rasulullah, dan setiap ucapan beliau, setiap sabda beliau itu sumbernya berdasarkan wahyu Allah yang Allah wahyukan kepada beliau. Karena tiadalah beliau berucap, bersabda melainkan berdasarkan wahyu Allah yang Allah wahyukan kepada beliau. Artinya Rasulullah itu berucap, bersabda itu bukan kehendak kemauan hawa nafsunya, tapi atas bimbingan wahyu Allah. Karena beliau adalah utusan Allah. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh Allah dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Dan tidaklah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berucap, bersabda atau bertutur anil hawa, berdasarkan kemauan dari hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha, melainkan ucapan beliau adalah berdasarkan wahyu Allah yang diwahyukan oleh Allah kepada beliau. Dengan kategori lain, kalau kita enggak percaya, enggak meyakini, enggak membenarkan, enggak mengimani terhadap sabda-sabda beliau, samalah artinya kita enggak beriman kepada firman-firman Allah. Padahal konsekuensinya, orang yang beriman, yang telah mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, aku percaya kepada Allah, konsekuensinya adalah wabima qala Allah, dan beriman kepada firman-firman Allah. Konsekuensinya orang yang telah mengucapkan aku beriman kepada Allah dan kepada firman Allah, maka ketika dia mengucapkan amantu bir rasul dan aku beriman kepada Rasulullah, maka konsekuensinya pun wabima qala rasul, beriman kepada sabda-sabda Rasul. Tidak dikatakan sebagai orang yang beriman kalau ia meragukan, mangmang, sanksi terhadap kebenaran dari hadis-hadis baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam hadis sahih muttafaqun alaih yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ini dua orang imam ini ulama besar ahli hadis. Namanya masyhur, namanya populer, terkenal di seluruh dunia. Imam Bukhari, Imam Muslim. Hafal hadisnya ratusan ribu hadis. Di mana dalam hadis saya tersebut bahwa baginda kita yang mulia tercinta, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau telah bersabda, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadatillah azza wa jalla wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba billahi jatama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athum ra'atun jata mansabin wa jamalin faqala
inni akhafullah. Wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimalu ma tunfiqu yaminu. Wa rajulun dzakarallahu ta'ala khalian fa fadat ainah. Hadisun sahihun rawahul Bukhari wa Muslim aw muttafaqun alaih. Dalam hadis ini dijelaskan kepada kita oleh baginda Rasul, sab'atun, ada 7 golongan, yudilluhum, akan menaungi dengan naungan rahmatnya kepada 7 golongan tersebut, sopo Allahu Allah. Yauma, pada hari, laudillah, tidak ada naungan. Tidak ada naungan apapun illa dhilluh, kecuali naungan Allah. Maksudnya nanti pada hari kiamat, ketika seluruh umat manusia, dari mulai umatnya Nabi Adam hingga umatnya Nabi kita yang terakhir, nanti setelah dibangkitkan umat manusia dari kuburannya masing-masing, yakni setelah umat manusia yang sudah mati dihidupkan kembali oleh Allah, kemudian mereka akan dihalau, digiring semuanya ke padang mahsyar. Nah, pada hari itu tidak ada naungan di padang mahsyar. Jangankan rumah, rumput pun tidak ada. Rata. Ya, mungkin untuk sementara gambarannya seperti di padang Arafah lah. Wah, ketika jemaah haji sedang wukuf di padang Arafah itu rata. Padang Arafah itu rata, nggak ada apa-apa. Atau bisa juga digambarkan seperti kita berada di tepi lautan yang luas membentang, kita pandang rata, nggak ada apa-apa, seperti itu. Nggak ada naungan apapun kecuali naungan Allah pada hari itu. Sementara di saat itu kata Nabi, anna samsa tadnu yaumal qiyamah hatta tablughal arafu nisfal udun. Di saat itu bahwasanya matahari sangat dekat jaraknya di atas kepala manusia, sampai seluruh manusia keringatnya terus mengalir dengan deras tiada henti saking panasnya. Akhirnya keringat itu sampailah di setengah telinga mereka. Artinya nanti akan banyak umat manusia yang tenggelam dengan air peluhnya sendiri, air keringat sendiri. Akan tetapi yang 7 golongan ini, mereka keadaannya baik saja, bahkan mendapatkan nikmat dari Allah. Bukan hanya mendapatkan naungan rahmat Allah, mereka sejuk, nyaman, indah. Jauh berbeda dengan yang lainnya. Mereka mendapatkan fasilitas istimewa dari Allah pada hari itu. Siapakah yang 7 golongan tersebut? Kata Nabi, yang pertama, imamun adil. Imam itu bisa diartikan pemimpin. Imamun adilun, pemimpin yang adil. Pemimpin bahasa Arabnya bisa imamun, bisa amirun, bisa sultanun, bisa umaroun. Itu namanya. Jadi kalimat, banyak kalimat, berbeda-beda kalimatnya, namun artinya satu. Itu disebutnya apa? Sinonim apa antonim? Kan ada satu kalimat mengandung arti banyak, ada banyak kalimat mengandung arti satu gitu. Ada istilah sinonim, antonim tuh. Mungkin lupa lagi ya, dulu kita pernah belajar bahasa Indonesia ya. Yang jelas bukan Mang Onim ya. Kalau Mang Onim tuh kami ayam. Nah, yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Siapa pemimpin itu? Kata Nabi, kullukum ra'in. Setiap kamu pemimpin. Memang secara hukum tata negara atau HTN, dalam sebuah negara, menurut hukum tata negara buatan manusia, yang disebut pemimpin itu dari mulai bawah, RT, RW, kadus, lurah, camat, bupati, gubernur, presiden. Nah, kalau secara hukum tata negara. Tapi menurut hukum agama, Rasulullah menegaskan kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin.
Wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Dan setiap kamu akan diminta pertanggungjawabannya, akan ditanya tentang kepemimpinanmu, tentang apa yang kamu pimpin. Di pemimpin ini tugasnya berat. Jangan sampai terjadi kita mimpin diri sendiri aja nggak becus, mau mimpin negara lagi. Jangan sampai terjadi seperti itu. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pemimpin yang adil kelak di hari kiamat, yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh, akan mendapatkan naungan rahmat Allah, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Pemimpin yang adil secara garis besar, secara global, secara integral, secara universal adalah pemimpin yang selalu berusaha untuk memenuhi hak-hak yang dipimpinnya. Maka ketika ada salah seorang di antara yang dipimpinnya haknya dijolimi, tidak dipenuhi, maka berarti pemimpin tersebut adalah kebalikannya, pemimpin yang jolim. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kebalikan daripada adil adalah jolim. Adilun, adil. Lawan dari kata adil, jolimun, jolim. Nah, orang jolim, pemimpin yang jolim, yang merampas hak rakyat, hak-hak rakyat dirampas. Pemimpin yang jolim, yang bertindak sewenang-wenang. Nah, ini kata Nabi, Faqad aujaballahu lahun nara wa harrama alaihil jannah. Kata Rasulullah, pemimpin yang adil wajib masuk neraka, haram masuk sorga. Jadi faqad aujaballahu lahun nara, maka sungguh bagi pemimpin yang jolim, Allah mewajibkan baginya masuk neraka. Wa harrama, dan Allah benar-benar mengharamkan alaihil jannah, kepadanya sorga. Jadi pemimpin yang jolim haram masuk sorga, wajib masuk neraka. Bahkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin halaman 179 baris yang ke-16 dari atas diterangkan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala uridu alayya awwalu salasatin min ummati yadkhulunal jannah wa awwalu salasatin yadkhulunan nar. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau telah bersabda, telah diperlihatkan kepadaku, kata beliau, 3 golongan dari umatku yang paling pertama kali oleh Allah akan dimasukkan ke dalam sorga, dan 3 golongan dari umatku yang paling pertama kali oleh Allah akan dimasukkan, dijebloskan ke dalam neraka untuk dibakar. Fa amma awwalu salasatin yadkhulunal jannah, maka adapun 3 golongan pertama yang kelak oleh Allah akan dimasukkan ke dalam sorga. Golongan yang pertama syahid, orang yang mati syahid, orang yang mati terbunuh di medan tempur, di medan perang, dalam rangka untuk membela agama Allah, untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan kebenaran. Mati di medan tempur, mati syahid, dia berjuang, berjihad di jalan Allah semata-mata karena Allah, mencari ridha Allah. Maka orang yang mati syahid seperti ini adalah termasuk golongan yang paling pertama kali kelak oleh Allah akan dimasukkan ke dalam sorga. Kemudian yang kedua, wal abdul mamluku lam yasgolhu fid dunya an taatillah, seorang hamba sahaya yang kehambaannya di alam dunia tidak menghalangi dirinya untuk tetap istiqomah taat kepada Allah, menjalankan ibadah kepada Allah. Dan yang ketiga, wa fakirun muta'affifun ju'iyalin, orang yang fakir, yang muta'affif, yang menjaga dirinya dan keluarganya
dari melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Artinya walaupun hidupnya dalam kepakiran, hidupnya dalam kesusahan, hidupnya dalam penderitaan, sementara dia punya istri, punya anak banyak, namun dia terus selalu berjuang untuk menjaga dirinya dan keluarganya dari memakan barang-barang yang haram, dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tetap istiqomah dalam kemelaratannya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang fakir yang seperti ini masuk dalam 3 golongan. Yang paling pertama kali oleh Allah akan dimasukkan ke dalam sorga. Kemudian wa amma awalu salasatin yadkhulun nar, dan ada pun 3 golongan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling pertama kali akan dijebloskan ke dalam penjara, akan dijebloskan ke dalam penjara neraka, akan dimasukkan ke dalam neraka untuk dibakar selama-lamanya, untuk dijadikan bahan bakar api neraka. Yang pertama, Pak Amirun Musallitun Jolimun, amir yang berkuasa yang jolim. Amir bisa diartikan pemimpin, bisa diartikan presiden, bisa diartikan penguasa. Jadi intinya penguasa yang sewenang-wenang, karep dewek nggak mau mendengar teriakan rakyatnya, masa bodoh dengan rakyatnya, mau hidup menderita, yang penting gue kaya, yang penting gue serba ada. Nah ini namanya ajaran kapitalisme, mementingkan diri sendiri. Kalau dalam ilmu tasawuf disebut anania, penyakit anania, mementingkan diri sendiri, tidak punya kepedulian terhadap rakyatnya, tidak punya kepedulian terhadap agamanya, terhadap bangsanya, negaranya. Jadi mumpung jadi pejabat, jadi dia ngaji mumpung nih. Wah, memperbanyak kekayaannya, bahkan kekayaan sampai di luar negeri. Padahal rakyatnya masih banyak yang kelaparan, rakyatnya masih banyak yang mati karena kelaparan. Masa bodoh dengan itu semua. Pemimpin penguasa yang jolim seperti ini adalah masuk golongan pertama, yang paling pertama kali oleh Allah akan dibakar di dalam api neraka. Na'udzubillah min jalik. Itu pemimpin yang jolim. Kemudian yang kedua adalah wajul sarwatin min malin la yuaddi haqqallahi ta'ala min malihim. Orang yang banyak hartanya disebut hartawan, kaya raya, konglomerat, miliarder, jutawan, uangnya banyak, hartanya banyak berlimpah ruah, akan tetapi ia sama sekali tidak mau memenuhi hak-hak Allah dari harta yang dititipkannya oleh Allah kepadanya. Artinya orang kaya yang bakhil, bin medit, bin pelit, bin koret, bin kumet, bin merecet koneng cap jahe mereke hose, orang yang kaya yang tidak mau membelanjakan hartanya fisabilillah di jalan Allah, untuk kepentingan agama Allah dan untuk kepentingan umat Islam. Orang kaya yang seperti ini termasuk golongan yang kedua, yang paling pertama kali oleh Allah akan dimasukkan ke dalam neraka. Dengan harta kita bisa masuk surga, juga dengan harta kita bisa masuk neraka. Nanti di hari kiamat berapa banyak orang dipersilakan masuk surga lebih dulu karena hartanya dibelanjakan di jalan Allah. Dan berapa banyak nanti di hari kiamat di akhirat orang oleh Allah dilarang, diharamkan, tidak bisa masuk surga karena hartanya dia bakhilkan, karena hartanya tidak dibelanjakan di jalan Allah. Padahal disadari ataupun tidak disadari, diakui dan ataupun tidak diakui, padahal hakikatnya itu harta adalah merupakan titipan dari Allah, amanah dari Allah, wajib digunakan di jalan Allah, di jalan yang Allah ridhoi, sesuai dengan ridho Allah, untuk bersedekah, untuk infak, untuk menolong orang yang kesusahan, untuk kepentingan, untuk siar agama. Nah, para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang ketiga golongan yang ketiga wapakirun pakhurun. Golongan yang ketiga termasuk golongan yang paling pertama akan dijebloskan dalam neraka untuk dibakar, dijadikan bahan bakar api neraka, BBAN, bahan bakar api neraka.
adalah fakirun fakhur. Orang fakir, orang melarat, hidupnya melarat, fakir tapi sombong. Sombong, tidak mau ibadah, tidak mau sholat, tidak mau ngaji. Jadi kagak mikir gitu hidupnya. Udah melarat nggak mikir hidupnya. Udah melarat, jelek, hidup lagi. Kan repot juga tuh. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kata Nabi berdasarkan hadis, yang disebut orang sombong itu adalah orang yang menolak kebenaran dan selalu meremehkan orang lain. Kalau kita melihat ada orang selalu menolak kebenaran yang disampaikan oleh para ulama, oleh para kiai, oleh para ustadz, oleh para dai, mereka menyampaikan kebenaran tapi selalu ditolak, bahkan ditentang, bahkan dihalang-halangi untuk menyampaikan kebenaran. Itu orang sombong namanya kata Nabi. Orang takabur, orang yang wajib masuk neraka dan suka meremehkan orang lain, mengecilkan orang lain tidak dihargai. Bagaimana mungkin kita akan dihargai orang lain kalau kita nggak mau menghargai orang lain? Sementara kita mengharapkan orang lain menghargai kita, tapi kita nggak pernah mau menghargai orang lain. Kita mengharapkan dihormati oleh orang lain, tapi kita nggak pernah menghormat kepada orang lain. Bagaimana mungkin? Orang mah bagaimana kita? Ibda binafsik, mulai dari dirimu. Jangan mengharapkan kebaikan dari orang lain, tapi kita nggak pernah berbuat baik kepada orang lain. Mustahil. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu golongan yang pertama yang nanti di hari kiamat yudilluhumullahu fi jillihi yauma la dzilla illa dzilluh. Akan mendapatkan naungan rahmat Allah, di mana pada hari itu, hari kiamat, tidak ada naungan kecuali naungan Allah saja. Nah, kalau di hari kiamat kita mendapatkan naungan rahmat Allah, tandanya kita akan jadi ahli sorga. Tapi kalau di hari kiamat sudah mendapatkan azab, siksa di hari kiamat yang luar biasa dahsyatnya, itu tandanya kita akan jadi ahli neraka. Nauzubillah min dzalik. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Golongan yang kedua dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan rahmatnya Allah adalah wasyabun. Syabun, sinnya sin besar, setelah sin ada alif, setelah alif ada ba bertasdid. Kalau menurut ilmu tajwid itu namanya mad lazim musaqqal kalimi, karena setelah mad tabi'i ada huruf yang bertasdid. Syabun, seperti waladhdallin, dol, nah itu mad lazim musaqqal kalimi. Linnya mad alif disukun. Boleh 2 harkat, boleh 4 harkat, boleh 6 harkat. Boleh waladhdallin, boleh. Atau boleh lin 4 harkat, atau boleh 6 harkat. Waladhdallin, boleh kos, boleh hader, boleh tawasud, boleh tul, boleh kosor, boleh tawasud atau tadwir, boleh tul atau tartil. Boleh 2 harkat, boleh 4 harkat, boleh 6 harkat kalau untuk panjang bacaan mad arid lisukun. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syabun itu artinya pemuda, remaja ya. Nasa'a fi ibadatillahi azza wa jalla. Seorang remaja yang mengawali keremajaannya dengan tekun beribadah kepada Allah, istiqomah beribadah kepada Allah. Remaja yang cerdas, sholat oke, ngaji oke, dakwah oke, jihad oke. Remaja yang mengawali keremajaannya dengan tekun mentaati perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Remaja yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Remaja yang seperti ini kelak di hari kiamat oleh Allah akan dikumpulkan dalam keadaan mendapatkan naungan rahmat Allah, di mana pada hari itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Mereka oleh Allah akan diselamatkan. Remaja hayatul fata wallah bil ilmi wa tuqa. Demi Allah, hidupnya seorang pemuda
apabila ia dibekali dengan ilmu dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Imtak, ilmu dan takwa. Jangan ilmu doang tapi enggak takwa, bahaya. Penting imtak, ilmu dan takwa. Orang berilmu kalau bertakwa dia takut sama Allah. Tapi orang berilmu tidak bertakwa, dia berani sama Allah. Berani merubah hukum Allah. Dianggapnya Allah bodoh sama dia, padahal dia dapat ilmu dari Allah. Nah itu, jadi durhaka sama Allah. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat Al-Qur'an surat 4 An-Nisa juz 4 ayat 14. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha walau adzabun muhin. Dan barang siapa yang berbuat durhaka kepada Allah dan Rasulnya, berani merubah hukum-hukum Allah, berani merubah hukum-hukum yang telah digariskan oleh Rasulullah dalam al-hadis, maka dan ia selalu melampaui batas, tindakan-tindakannya, perbuatan-perbuatannya selalu melampaui batas-batas yang telah digariskan oleh Allah dalam Al-Quran, yang telah digariskan oleh Rasulullah dalam hadis, yudkhilhun naron, maka Allah akan memasukkan ia ke dalam api neraka, khalidan fiha, dia kekal di neraka, walahu adzabun muhin, dan baginya di neraka akan mendapatkan azab yang menghinakan, azab yang menyengsarakan, azab yang sangat pedih. Na'udzubillah min jalik. Itu kalau orang pintar tapi enggak bertakwa. Nanti berani kepada Allah, berani merubah hukum Allah. Yang Allah katakan halal, dia katakan haram. Yang Allah katakan haram, dia katakan halal. Brengsek itu namanya. Orang berilmu yang brengsek itu namanya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang ketiga, tadi satu imam yang pemimpin yang adil. Yang kedua, seorang remaja yang mengawali keremajaannya dengan beribadah kepada Allah, dengan tekun istiqomah beribadah kepada Allah. Yang ketiga, satu lagi dulu ya, satu lagi, nanti sisanya gampang lah. Semuanya kan ada 7 golongan. Yang ketiga, warajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seseorang yang hatinya selalu terpaut kepada masjid-masjid Allah. Maksudnya adalah seorang muslim, seorang mukmin yang hatinya selalu oleh Allah dipertautkan dengan masjid-masjid Allah. Di dalam hatinya selalu ada keinginan untuk memakmurkan masjid-masjid Allah. Karena memang setiap kita orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, setiap kita yang setiap hari selalu mendirikan sholat, kita diperintahkan oleh Allah untuk memakmurkan masjid-masjid Allah dengan melakukan berbagai macam warna-warni kegiatan ibadah kepada Allah di masjid, dan dengan melakukan kegiatan-kegiatan untuk syiar agama Allah seperti pengajian, majelis ilmu, pengajian rutin, taklim dan sebagainya. Nah, orang mukmin, orang muslim yang selalu hatinya ingin memakmurkan masjid-masjid Allah, maka mereka adalah merupakan golongan yang ketiga dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan rahmat Allah, yang kelak di hari kiamat mereka oleh Allah akan diselamatkan dari azab Allah pada hari kiamat, dan mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya pernah menemukan keterangan, apabila engkau melihat seorang mukmin selalu pergi ke masjid untuk beribadah di masjid, untuk memakmurkan masjid, maka kata Rasulullah, saksikanlah olehmu bahwa dia benar-benar orang yang beriman. Mafhum muhalafah, pemahaman sebaliknya dari kalimat tersebut adalah, kalau engkau melihat orang mengaku beragama Islam, orang mengaku beriman tapi nggak pernah mau ke masjid, maka saksikanlah dia orang yang munafik. Na'udzubillah min dzalik. Sedangkan orang munafik tempatnya di neraka. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajidalahum nasira. Kata Allah, sesungguhnya orang-orang munafik oleh Allah akan ditempatkan di neraka bagian yang paling bawah, neraka yang paling panas, keraknya neraka, dan tiada seorang pun yang dapat menolongnya. Para jamaah yang dimuliakan, 3 aja dulu. Jadi 7 golongan yang akan mendapatkan naungan rahmat Allah pada hari kiamat, di mana hari itu tidak ada naungan kecuali dengan rahmat Allah. Yang pertama, imamun adilun, pemimpin yang adil. Kalau pemimpin yang jolim dapat kagak?
Dapat kagak? Dapat naungan kagak? Kagak. Pemimpin yang zalim itu akan akan dijebloskan ke neraka. Kemudian yang kedua, seorang remaja yang mengawali keremajaannya dengan tekun, dengan istiqomah beribadah kepada Allah. Yang ketiga, seseorang yang hatinya selalu dipertautkan dengan masjid-masjid Allah, selalu ingin memakmurkan masjid-masjid Allah. 3, yang keempat, 5, 6, 7 insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kehadirannya dan perhatiannya. Akhirnya mari kita tutup taklim kita hari ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Adra ya Rasulullah. Bonus. Demikian akhirnya hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.